Selamat malam semua, selamat datang kembali di Bincang-Bincang Online untuk malam ini. Topik hari ini sebenarnya topik yang menarik. Kenapa? Karena ini sebenarnya topik yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Jadi topik ini tuh yang selalu muncul setiap saat gue tanya ke teman-teman gitu, mau bahas apa gitu di Bincang-Bincang Online gitu. Terus akhirnya mereka bilang, ya mau bahas tentang bisnis dong kak gitu. Banyak yang mau belajar tentang bisnis gitu ya. Sebentar ya. Jadi untuk hari ini uh, kita kedatangan tamunya narasumber, sebenarnya masih teman gue juga. Jadi ini lucu banget. Jadi dia tuh teman gue pas zamannya kerja di tempat lama dulu. Udah lama banget. Itu tempat pengalaman kerja gue pertama kali. Terus gue tahu dia resign, gak lama dia pindah tempat kerja. Abis itu dia akhirnya berhenti kerja dan memutuskan untuk bisnis. Jadi hari ini kita akan banyak belajar dari dia, belajarnya dari pengalaman-pengalaman dia juga. Oke. Halo. Halo Daniel, apa kabar? Ya ampun. Ini yang di belakang sengaja ya, backgroundnya dipamerin, biar sekalian diceritain. Ini loh, gitu ya. Biar gue nggak capek-capek. Ya, benar. Luar biasa. Hari ini kan kita mau bahas tentang bisnis ya, Niel. Tadi udah di depan udah jelasin sedikit sih, gitu. Kayak suara gue sama video gue jelas nggak deh lo? Jelas kok, jelas. Oh, jelas ya. Barusan gue ngeliat kayak putus-putus soalnya. By the way, untuk teman-teman yang sudah join, ini nanti kan ini gue akan save di IG TV gue nih, jadi nanti akan ada yang nonton juga. Jadi namanya, perkenalan dulu lah, nama lu siapa? Kan tadi udah dikenalin, Daniel. Foto lu aja ya, terpajang di poster ini tuh langsung gue cari, tau nggak? Itu gue carinya tau nggak di mana? Di Instagramnya Esther. Oh iya, Iya, di Instagram lu mau mana? Bisnisnya kagak ada di pamer-pamerin. ya gue pikir itu kan karena di IG itu gue ada toko gue juga ada IG-nya, Oh iya. kandang ayam juga ada IG-nya ya. Gue pikir Mm-mm. kalau IG gue ya buat gue pribadi aja gitu. Iya, benar juga sih. Ya, tapi harus sambil promo nih, biar orang pada lihat, wih gila, Daniel bisnisnya ada banyak. Nah, tadi gue dijelasin, Nil. Di awal, itu kan Nah, gue sempet bilang, lu tuh awalnya kan kerjanya itu kerja kantoran, terus akhirnya kan berhenti, terus langsung mulai nah, bisnis ya. ya. Nah, coba dijelasin, Nil, perjalanan bisnis lu dimulai dari kapan dan gimana perjalanannya? Jadi sebenarnya kalau dibilang memulai bisnis sih enggak ya, karena ketika gue kerja pun orang tua gue itu sudah berbisnis gitu Hmm, kan, hmm, baik gue maupun bokap gue gitu. Cuman memang pada awalnya gue itu uh, disuruh kerja dulu dan juga gue juga terlalu naif. Jadi kayak, gila gue udah kuliah, ya gue pengen kerja juga. hmm, hmm, Gue udah kuliah capek-capek, gue udah kuliah lama-lama, gue pengen kerja juga. hmm, hmm, Ketimbang orang tua gue juga, ya udah, lu kerja dulu aja sama orang. hmm, hmm. Tahu susahnya dulu lah, tahu lu Benar. disuruh-suruh dulu, Iya, jadi babu dulu, gitu. Nil, sebelum jadi bos. Ya, sebenarnya bukan apa esensinya bukan bukan gue disuruh susah dulu sih, gini loh, biar kita merasakan uh, gimana rasanya jadi karyawan. Benar. Karena ketika nanti lu udah jadi uh, pengusaha atau wirausaha itu kan lu punya karyawan gitu. Jadi Hmm, ketika lu ngomong pun, lu nyuruh pun, oh gini toh ya. rasanya gitu. Lebih ke gitu sih kalau dari bonyok gua. Tapi kalau gue pribadi ya masih dulu kan kuliah selesai masih idealis kan, masih pengen gue pengen kerja nih, gue pengen cari duit sendiri nih, gue pengen mandiri nih, ya red lah. Iya, gue masih kebayang, lu masih inget kan maksud gue zaman-zaman kita kerja gaji berapa sih Nil gitu kan maksud gue. Terus lu lagi rumah di Depok pulang pergi bawa mobil kan luar biasa tuh gaji larinya ke bensin gue rasa sih. Ini nggak apa-apa nih gue buka gaji nih. Jangan disebut akan biar orang nebak aja. Ya pokoknya intinya dulu gue gaji gue itu waktu di Jangan disebut. perusahaan yang pertama, Ya, biar ya jangan sebut salah satu mereknya. farmasi di Jakarta gitu kan. Terus itu sih gaji parah banget ya karena dulu UMR di Jakarta tahun UMR Jakarta 2010 rendah. kan masih di bawah 2 juta ya itulah sekitar segitulah Eh, pokoknya. sedih ya Nil ya kalau ingat masa lalu ya Nil. Parah, parah, parah. Parah, tapi jadi punya cerita sih. Bener. Jadi jadi kayak
ya hitung-hitung ya yang gue cari adalah temen dan pengalaman. Ya pengalaman walaupun nggak banyak, tapi seenggaknya pengalaman tentang bagaimana orang itu bekerja ya, bukan bagaimana gue bekerja sebagai apa, tapi oh ini loh tipikal-tipikal orang bekerja, ya, apa, ambisi-ambisi orang yang yang ya lu juga kan tahu kan siapa-siapanya dulu orang-orangnya gitu ya. Kayak gitu lebih gue lebih mempelajari karakter orangnya bukannya gue jadi gitu loh. Ya, benar sih benar. Karena sebenarnya Ya ketika karena kayak lu bilang gitu, lu kan mungkin disuruh sama bonyok lu belajar dulu di tempat orang supaya nanti ketika lu yang mempekerjakan orang tuh lu tahu, maksudnya yang lu nggak mau lakukan apa sih ketika lu punya organisasi sendiri atau usaha sendiri gitu kali ya. iya kali ya. Jadi kayak ya lu dalam lu berkata-kata karena memang orang tua gue dalam mendirikan usaha, dalam menjalankan usahanya orang tua gue tuh kekeluargaan gitu loh kalau sama karyawan. Jadi gue juga terbawa. Jadi kayak oh, lu kan di istilahnya apa ya, ditunjuk-tunjuk sama atasan lo atau bos lo kan juga lu kurang enak hati walaupun mau nggak mau lu kan kerjain tapi kan iya gitu istilahnya makasarnya mah ditempe-tempein deh gitu kan tapi kan lu tetap oh iya bu iya pak gitu kan kayak gitu. Cara mungkin lebih ke cara lu menyuruh seperti apa kali gitu ya karena lu pernah merasakan nggak enaknya kan kayak apa gitu kan. Nah benar kayak gitu sih ya gue setuju sih. Gitu. Karena kalau lu belum pernah punya pengalaman disuruh-suruh sama orang, lu tuh jadi kayak nggak bisa ngerasain empatinya ketika lu punya karyawan gitu loh. Kalau disuruh kayak gitu tuh enak nggak sih gitu kan? Benar. Jadi kayak ya apalagi kan dulu bonyok gua kan toko ya dalam tanda kutip perusahaan bukannya apa lebih ke toko gitu sih. Tapi kayak dan mereka kan punya tingkat pendidikan yang tidak relatif mungkin SMA ke bawah gitu kan. Jadi, lo mesti pakai hati ya sebenarnya karena bukan pakai hati gimana sih maksud gue kayak lebih ke kalau kita nih udah kuliah gitu ya udah tahu akademik lo disuruh ini lo apa sih istilahnya job desk deh gitu kan udah lupa ya udah lama nggak kerja kantoran soalnya seperti apa tapi kalau gue di toko tuh mesti kita yang kontrol langsung karena ketika job bagian apa tapi kan kita mesti ngerti mereka bukan orang apa pendidikan yang tinggi gitu jadi nggak ngerti gitu loh jadi lu cukup lu yang nahan sendiri dan lu berpikir gimana cara gue ngasih tahu dia gitu loh supaya dia nggak sakit hati gitu kan kayak gitu sih setuju gue karena itu mungkin itu yang karena iya benar kayak lu bilang sih gue juga kan sebenarnya dari keluarga kan bokap nyokap gue juga bisnis gitu dan memang kayak lu bilang dari segi pendidikan mereka kan mungkin beda lah dengan pendidikannya kita cuma pendekatan mereka tuh yang bener-bener ke orang banget gitu loh kenal sama karyawannya siapa gitu keluarga karyawannya bahkan tahu gitu kan iya jadi ya begitu lah apa ya usaha yang mungkin ya dulunya kecil gitu kan yang dimana lu mengerti tiap personal satu dan yang lain hal gitu kan dan ini sukanya ini nih yang ini keluarganya begini yang ini begini lu mengerti dan itu yang diterapkan di toko sampai saat ini sih dan gue juga kebawa mereka juga mengadopsi hal gue pun mengadopsi hal yang bokap gue lakuin ketika gue pegang di usahanya bokap gitu lah kayak gitu sih. Oke. Berarti kan gue bisa simpulin nih sebenarnya kalau Daniel tuh termasuk orang yang memang hidupnya dari keluarga yang memang udah bisnis gitu. Jadi lu tuh bisnis itu bukan hal baru karena kan memang dari orang tua lu udah punya bisnis, udah belajar lah ibaratnya gitu kan. Ya benar. Jadi itu kan kedoktrin sendiri kan lu dari kecil, lu dari SD, lu dari SMA, yang tiba-tiba di rumah lu mau jalan aja susah, tiba-tiba barang toko gitu kan. Terus apa, semua kan, ya kalau orang toko, gue kan ada keturunan Chinese ya. Nggak bisa rumah kayak sekarang, cakep-cakep gitu kan. Kalau dulu berantakan, mobil ya begitu, abis ke pasar tiba-tiba nganterin gue sekolah, tiba-tiba
Iya, jadi mobil 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 habis ngangkat sayuran, habis ngangkat apa, jemput gue pulang sekolah, ya adalah binatang-binatang yang kecil-kecil. Iya. Ya, ya. Terus ketika gue komplain ke orang tua gue, ya iya, kamu bisa sekolah gara-gara ini, Benar. ya kan? Mama bisa nyekolahin kamu sampai di sini ya karena mobil ini gitu kan. Benar. Jadi ada stigma-stigma seperti itu kalau Benar. kalau gue di toko gitu kan. Lalu lu kan juga pasti kayak Ya, gitu gue yang namanya rumah. ingat bokap nyokap gue kan dulu ikan asin ya, jadi gue megang duit aja, duit gue tuh udah baunya ikan asin, tau gak lo? Dan itu juga sama gitu, lu mau komplain juga ya lu bisa sekolah ya karena duit itu, baunya bau itu. Iya. Nih ya, sampai dulu gue cerita pengalaman. Dulu mulai SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu, gue boleh pakai mobil. Tapi mobilnya pun mobil mereka gitu kan, mobil bokap gue. Di mana ya kan kalau gue SMA gue mau pergi jalan, gue mau pergi jalan siapa, gue mau jalan. Gue itu tuh ya gue bersihin mobilnya bisa sekitar 1,5 sampai 2 jam dong. Itu gue bersihin dalamannya semua. Gue malu dong. Kalau dulu ya mobil gue nanti tahu-tahu ada sawi kering gitu kan. Mobil gue ada apa serangga-serangga yang nggak enak gitu kan. Jadi gue bersihin gitu buat sampai kayak gitu. Tapi gue nggak berani komplain karena gue tahu ketika gue komplain kalimat yang keluar adalah Iya. ya gue udah tahu gitu kan kata-kata kayak gitu. Dan ya udah itu proses yang gue lewatin sampai ini tau bisnis, ini tau apa. Dulu kan enggak, dulu kan mikir ntar gue mau begini, ntar gue mau begitu. Tapi ketika lo udah terjun di lapangan yang lo ngerasa mereka udah membangun ini tuh istilahnya pakai keringat mereka gitu kan, pakai pengorbanan mereka gitu loh. Nah, kenapa kita nggak mengapresiasi usaha mereka? Kan ya kita yang ngejalanin dengan cara kita gitu. Tapi ya di samping itu gue juga membangun bisnis-bisnis kecil yang sepaham sama gue, sambil gue juga menjalankan bisnis usaha mereka, gue bangin, tapi gue juga menjalankan usaha-usaha yang passion gue di sini nih. Gue suka. Sekarang lagi trennya seperti ini nih, kita ngikutin aja gitu. Di samping namanya sih tetap ada gitu. Bisnis berarti kalau lu coba jabarin gitu ya, maksudnya bisnis bokap nyokap lu yang masih dihandle sama lu apa? Bakery udah punya lu sendiri atau gimana? Kalau sekarang sih semuanya udah undernya gue ya. Jadi paling gue bokap tuh cuman ya gue sekedar sharing. Ya karena beberapa orang-orang yang di zamannya bokap gue masih pegang sampai saat ini masih ada dan masih kerja juga. Udah berkeluarga, beranak pinak gitu kan. Jadi gue juga menghargai karyawan-karyawan yang dari dulu udah ngikut bokap ya. Gue. Ya itu paling gue di bakery sih kalau memang usaha yang memang dari bokap gue udah di bawahnya gue sekarang ya bakery sih. Tapi bakery cuman kalau yang kayak masih sekarang juga gue waktu itu mulai turun di usaha keluarga itu 2012 apa 2013 gitu ya, gue lupa. Yang bener-bener gue kan? Kenapa? Yang pas lu resign dari kantor yang terakhir yang dekat rumah itu kan? Ya, salah satu perusahaan retail terbesar. Nah, itu. Gue gak mau sebut merek, gue tau lu bakal sebutin kayak begitu soalnya. Ya kan? Ya, dulu keluar dari farmasi kan gue ke retail itu tahun berapa gue lupa deh. Nah, pokoknya yang gue bener-bener langsung in charge di toko itu antara 2012 akhir atau 2013 awal deh. Berarti udah 7 tahunan ya? Iya, kurang lebih. Tapi pas 2014-2015 gue buka cabang. Jadi sekarang untuk bakery-nya ada 2. Sama-sama sih di Depok, cuman beda lokasi aja. Yang kedua di mana? Di Jalan Siliwangi dekat Rumah Sakit Hermina. Nah, iya tuh disebut. Ntar abis ini juga disebut lagi namanya sekalian. Nggak apa-apa, biar itu udah ngeplak kayak patokan gitu kan. Kalau orang kan rumah sakit tahu gitu. Jadi kalau orang nanya toko lu yang satu lagi di mana? Oh, itu yang dekat Hermina. Oh iya, orang pasti
iya gitu. Ya, cari bakery yang namanya nama dia, udah dia punya berarti itu. Kayak gitu. Jadi apa? Eh ya kalau bakery sekarang Mhm. baru buka, Mhm. ya mudah lebih berkembang sih Nah, itu kayak kan gitu. yang kita omongin barusan kan bisnis yang memang dari orang tua lu diturunin ke lu lah ibaratnya gitu. Sekarang lu yang mengelola gitu. Nah, tadi kan lu sempat bilang nih, lu juga mulai nih membangun bisnis-bisnis kecil yang akhirnya sesuai dengan passion lu gitu ya. Kalau itu kan kemarin udah nggak bisa milih, itu mah udah jadi. Nah, sekarang Iya. bisnis apa yang lu sendiri bangun nih? Kalau gue tuh kebetulan dari dulu memang gue hobi piara ya, piara binatang sih. Piara ayam, piara ikan, piara semua sih gue piara Untung cewek beneran. enggak ya? Untung cewek Hah? enggak? Untung cewek enggak ya? Itu Nah, ya bagus. iya, Aman. iya gue suka piara-piara gitu. Jadi apa? eh, dari kecil gue udah Mhm. yang namanya kalau lu dulu kecil tuh lu dulu suka dibeliin ayam-ayaman gitu kan. Yang warna-warni. Oh, iya ya, tapi gue nggak diwarnain, masih yang kuning doang gitu kan. Itu gue udah piara sampai gue sampai SMA tuh, Hmm. SMA gitu. Dulu Hmm. SMA main nggak urusan deh tuh binatang-binatang gue kan. Sampai akhirnya kemarin mulai 2000 berapa ya? Pas gue kerja juga gue piara tau 2011 deh gue. Cuma gue diem-diem aja kan apa? Hobi. Ya maksudnya iya, masih cuman jadi gini, gue tuh hobi piara ayam sih. Lebih ke khusus gue suka banget ayam gitu kan. Mm-mm. Dari ini dan mulai 2011 tuh gue mulai jual-jualin tuh di dulu jualnya tuh dulu di toko toko bagus kalau lu tahu dulu sebelumnya OLX ya. Oh, Iya, ya, 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 ya. Tapi udah online kan? Maksudnya udah ke online udah. kan? Oke. Udah. Jadi sebenarnya awalnya cuman kayak gini. Gue mau miara binatang, kan lama-lama binatang gue banyak tuh. Gak ada Gue pindah. kembang gue ternakin gitu kan banyak banyak banget sampai akhirnya gue kan bisa deh makannya kan nyayang perlu makan kan nyayang perlu makan nyayang perlu obat nyayang perlu vitamin juga Hmm. dengan Hmm. gue mikir gue pengen hobi gue jalan tapi gue nggak pengen gue ngeluarin duit gitu kan Hmm. Hmm. ide awalnya gitu kan Hmm. sampai akhirnya gue piara gue coba deh gue foto-fotoin tuh ayam gue dulu mah belum ada tuh dulu belum zaman 2000 ya belum lah orang belum jualan di Facebook orang belum Hmm. jualan di Instagram dulu ya Masih itu sepi cuman itu lah ya toko online. Hah? Iya, online tuh masih sepi, Kenapa nggak se-booming sekarang gitu. sekarang sih udah sangat sangat membantu banget ya gue cuman jualin ayam gue fotoin gue posting gitu kan di toko bagus itu kan dulu welek lah kalau sekarang Hmm. gue posting lama-lama kok laku ya gitu kan gue laku sampai akhirnya kebablasan tuh Hmm. maksudnya gue jadi kayak apa wah gila nih ini peluang nih gue Hmm. bilang gitu kan Hmm. Hmm. gue masih single waktu 2011 12 masih single wah gila ini peluang nih gue Hmm. bilang gitu kan jadi gue beli ayam lah gue beli ayam gue jualin ya, kayak gitu terus beli Hmm. murah gue jual gitu gue beli gue sampai yang gue ke mana ya ke tempat-tempat yang maksudnya kayak orang jual bosen gitu Hmm. kan kadang-kadang Hmm. sampai gue lagi bawa mobil nih ketemu nih kayak di mana gitu ada ayam di depan rumahnya gue bisa tawar tau nggak lo iya gue ayamnya mau dijual nggak misalnya dia punya warung gitu gue Hmm. pura-pura aja ke warungnya gitu pak misalnya gue beli apa lah beli minuman lah di Hmm. warung gue Hmm. bilang pak ini mau dijual pak gitu kan Hmm. karena gue udah punya pasar tau nggak lo Hmm. saat Hmm. itu Hmm. gue tahu di pasaran ayam segini gue bisa jual berapa gitu itu Hmm. sih titik balik awalnya Hmm. sampai sampai akhirnya ya Sampai ya sekarang. kayak Udah gede, udah masuk kalau TV, guys. Apa namanya? ya Kandang Ayam Depok. ya kandang ayam Depok kalau Instagramnya kandang ayam Depok Nah, oke. itu apa ya bisa dilihat lah gimana nanti di Instagram Itu karena usaha, iya, usaha yang bukan instan loh. Itu berasal dari hobi lu iseng-iseng betul jual online dan di saat belum booming online gitu. Entah itu peluang atau emang udah jalannya nih ya, dan itu bertahan sampai sekarang itu luar biasa loh. sampai 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 kadang-kadang tuh kayak apa istri gue gitu Mhm. suka bilang nah kalau mulai apa mulai memang lumayan progres tuh ayam tuh sejak ya 2011 gue udah mulai
tapi biasa-biasa aja karena Mm, masih mm, setengah hati gitu mm, mm, aja. 2000 si Darren lahir tuh 2014 lah. mm, mm. 2014 2015 itu mulai tuh gila apa peningkatan penjualan gue tuh kenceng banget Iya. gitu kan. Itu butuh waktu berapa Kayak lama gitu. berarti dari awal lu mulai? Ya sampai sekarang sih ya itu 8 9 tahun kali ya. Itu Iya. mulai gue jualan. Mm, mm, Jadi kayak 2011 gue mulai jualan sampai sekarang. mm, mm. Tapi kalau gue pulang sih gue udah dari gue masih umur berapa? Gue masih umur Iya. 6 tahun 7 Tadi kayak kan lu gitu. bilang mulai kencengnya itu 2015 kali ya. Nah, lu kan udah mulainya itu dari 2011 tuh. Bener Iya, nggak? Berarti kan ada lu punya 4 tahun itu lu kayak buat meniti itu dulu nggak sih? Sedikit demi bener. sedikit. Karena kan dulu mikirnya cuma gini, ya udah yang penting gue bisa beli makanan ayam tanpa gue pakai duit kantong gue sendiri. Hmm. Dulu kan cuma itu ya, Hmm, hmm, ya kan? Gue bisa, ya udah. Jadi kayak udah kebeli, kurnya udah kebeli, hmm, gitu kan? Ya udah, mau beli makan, ya cuman begitu. Jadi nggak ada niat buat gue bener-bener tekunin gue bisnisin, tapi sambil berjalan aja sih. Yang males kan motoin objeknya gitu kan. Ayam kan nggak kayak Gerak-gerak. barang diem bisa fotoin gitu. Kadang-kadang ya ayam kan bergerak-gerak terus gitu. Suka males gue motoin dulu. Cuman pas 2015 ya ampun itu mah. Nah, mulailah dulu kan gue ayam Bangkok ya. Dulu barulah mulai ayam hias dan ayam-ayam yang lainnya yang kalau orang awam sih ngapain beli ayam segitu, tapi pun pasarnya banyak gitu loh kayak 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 ayam gitu sepasang tuh harganya 12 juta gitu kan. Sekarang gue bisa ngomong, oh iya. Tapi kalau dulu gue mimpi tuh punya ayam sepasang harganya 12 juta. Gila ngapain loh? Ternyata ya ada, ya kita berpikir gini, emang laku ya gitu. Tapi ketika, itu buat kita yang nilai 12 juta itu berharga. Tapi ketika orang 12 juta tuh buat hobi itu beda gitu Iya kan. benar, benar. Itu sih yang sekarang lagi sebenarnya udah enggak karena gue menjalani semuanya normal-normal aja cuma karena kemarin gue diliput sama TV terus beberapa juga ada YouTuber juga ngeliput gitu kan jadi kesannya kayak bisnis gitu kan padahal sih ya kalau tahu proses perjalanannya sih juga nggak mudah gitu Iya, loh. makanya gue sebut lu 4 tahun lo meneliti itu bukan hal yang kemarin lu baru ngerjain terus sekarang sukses kan enggak kan? Hai Dara. Hai, halo. Halo. Pasti kamu udah lupa sama aku Dara, udah lama gak ketemu. Masih ingat? Nggak ingat lah, sambil masih baby pas main ke sana. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi orang kan kalau sekarang ini enak gitu. Ya ampun, gue menjalani ini ya kadang-kadang liburan juga kan kepikiran. Kalau lu punya binatang ekor sih nggak apa-apa ya. Kalau gue kan udah kadang puluhan sampai ratusan ekor. Kalau lu pergi pun kadang-kadang gue nitipin orang itu kan beda ya. Jadi Ya, kayak, hah? Iya benar, lu mau nitip orang juga nggak bakal ngerawat kayak lu yang ngerawat. Udah istilahnya beda kayak lu suruh dia ngasih makan ayam. Dia ngasih makan ayam, waktu ayam makan apa enggak, mau tuh binatang makan apa kan gue udah ngerjain kerjaan gue gitu kan job desk gue udah ngasih makan ayam makan apa enggak mau tuh ayam mati apa enggak bukan kerjaan gue kayak gitu sih kalau bicara binatang kayak gitu sih kurang lebih kalau yang gue jalanin sekarang dengan hobi gue jadi lumayan lah hobi ini tapi bisa ngasilin iya ya sekarang semua juga jangankan gue yang hobi lu sekarang semua juga orang apa juga bisa jadi duit yang bisa jadi duit nih momennya kan kayak apa kayak ya apalah kemarin kan banyak orang-orang yang nggak pada kerja pada masak-masak pada bikin kue dia kan apa jual-jualin ke temennya kan itu juga bisa jadi apa bisa jadi acuan gitu kan kayak gitu. Nah kayak lu sendiri nih maksud gue kita ngomongin bisnis ayam dulu ya ini tuh udah impian banyak orang sih maksudnya dari hobi jadi duit itu tuh udah impian banyak orang karena kan itu bukan dream job juga sih cuma kayak seneng aja karena lu happy ketika lu punya hobi dan itu bisa jadi duit tuh double happy gitu tapi ketika lu jalanin sendiri ada nggak sih kendala-kendala yang lu hadapin gitu loh selain dari waktu ya tadi
emang ini enak banget, sangat menyenangkan menurut gue, hobi yang bisa ngasilin dan bisa bisa ngasilin sesuatu yang apa ya istilahnya, bukan cuma buat gua tapi buat keluarga gua. Ya. Itu nilainya berbeda kalau buat gua pribadi gitu ya. Tapi Ada kayak kepuasan tersendiri lah ya. sampai tuh gua tuh sengaja sampai dulu gua mau nih ya, target gue mau gue jualan ayam. Mungkin kalau di Instagram bisa lihat tuh kandang-kandang ayam gue kayak gimana gitu kan. Dan itu semua, jadi gini, gue waktu itu gue nggak pernah ngambil hasilnya, gue puterin aja di situ sampai gue punya kandang yang kata orang sih lumayan proper gitu ya, lumayan bagus. Gitu. Akhirnya gue pengen punya target yang lebih gitu kan. Kalau lu mau tahu, kayak misalnya kemarin gue waktu itu sempat 2 tahun lalu apa ya? 2 tahun lalu gue jalan-jalan, gue naik cruise, gue sama keluarga gue. Sombong banget nih. Enggak, dari hasil gue jualan bukan ayam. Iya, kalau lu mau tahu, itu semua biaya jalan-jalan gue naik cruise, bukan di kelas yang bawah ya, gitu kan, kayak gue itu semua uangnya dari uang ayam loh. Luar biasa loh, makanya gue bilang itu tuh nih ya, gue rasa orang-orang yang nonton sekarang nih live-nya lu sama gue, itu tuh ini apa yang lu sebut tuh apa yang mereka impikan sih. Iya, tapi jadi kayak lu jualan ayam gitu kan, gue banyak lah ketemu temen gitu, lu jualan ayam memang untung gitu kan. Nah gue cuma bilang, gue kemarin jalan-jalan pakai duit itu, serius lu gitu kan. Iya gitu loh, sampai kemarin oke, gue jalan-jalan gitu kan, sampai waktu kemarin tahun depan gue mau jalan-jalan lagi ya, mau pakai duit ayam gitu kan, gue pikir gitu. Sampai gue pikir, oh gue mau jalan-jalan kemana lagi ya gitu. Tapi ternyata Esther hamil kan. Esther anak kedua gue, calon anak kedua gue itu Esther hamil. Akhirnya kita nggak jadi jalan-jalan. Akhirnya gue apa? Lahiran Cesar-nya si Chanel dari uang itu. Ayam. Dari uang ayam. Biasa loh. Ayam, lu bisa jalan-jalan. Lu miara ayam, lu bisa buat biaya lahiran. Dan biaya lahirannya juga bukan yang murah. Lahiran di bidan ya. Iya, itu bukan dukun. Jadi gue bukannya sombong, tapi gue mau bilang orang jangan menyepelekan sebuah usaha gitu loh. Kayak gitu sih. Gue bilang, dan gue ngejalaninnya karena mau nih ayam laku apa enggak, pengennya sih laku gitu kan. Tapi gue ngejalanin, gue hobi aja gitu. Jadi kayak nih ayam nggak laku pun gue nggak beban gitu, karena gue kayak gitu. Kayak sekarang sih gue udah punya karyawan sih satu buat khusus ngurusin ayam gue, karena banyak banget. Jadi gue nggak bisa handle. Tapi gue tiap hari pun pasti gue ke kandang. Tapi gue ada karyawan satu yang buat handle lah, buat dibersih kandang. Karyawan lu bukan si Darren kan, yang lu pekerjain kan? Oh, bukan. Gue ngeliat tuh anak mandiin apa, macem-macem, luar biasa juga loh itu. Tapi ini gue dulu, Darren itu kayak gue dulu. Kayak pas jadi lu kecil berarti. Iya, dan gini loh, kadang-kadang sebuah anak kecil tuh suka binatang, menurut gue bukan karena tiba-tiba kucuk-kucuk dia suka binatang, tapi menurut gue dari orang tuanya. Karena dulu bokap gue tuh mengiyakan, mau beli ini dong, minta beli ini. Gue jarang, gue bukan anak yang game gitu kan. Dulu sih apa sih, kita Super Nintendo, terus apa Sega, apalah gitu kan. Gue milihnya binatang. Sama gue tanya Darren, kamu mau apa? Mau beli bebek kemarin. Ya udah gue beliin bebek. Kamu mau apa? Mau kura-kura? Gue beliin kura-kura. Cuma kemarin dia minta mau apa? Mau kura. Dia nonton itu tuh Irfan Hakim tuh, The Hakim. Dia pengen kura-kura sultan yang gede banget. Ya nanti mau jual berapa ratus ayam dulu? Gue bilang baru beli. Apa? Gede banget demonya, yang kecil tapi mahal, jadi nggak usah. Iya, gue bilang mau jual berapa puluh ayam dulu gitu kan, kayak gitu. Kadang gue suka bilang, nanti kalau kamu udah gedean bisa ngerawat baru gue beliin, tersayang gue beliin kan. Kayak gitu, gue dulu kayak gitu. Iya, tapi lucu sih, bukan lucu ya. Maksudnya gue ngeliatnya tuh jadinya kalau ditarik benang merah nih, ini apa yang lu jalanin sekarang tuh udah bibitnya tuh dari bokap lu yang nanemin dulu pas lu kecil sih. Sama kayak apa yang lu lakuin ke Darren sekarang. Iya, jadi dari piara-piara, dari Gobe, ini anak sekarang tuh kalau kayak ke belakang gitu, ngikut gue ke kandang gitu kan, ikut tuh keliling-keliling, lihat-lihat. Sampai mungkin ya setahu
tau gue nih anak umur segini yang paling tahu banyak jenis ayam ini dia, karena Iya. apa? Dia di lingkungannya kan. Iya, Lu benar. tanya ayam apa Darren, dia tahu kan gue macam-macam tuh ayam hias kan. Dia tahu ayam apa, mau ayam ini, mau ayam ini, dia tahu nyokapnya aja nyokapnya apa? Nyokapnya aja kadang-kadang lihat TV gitu ya. Ini ayam Brahma gitu. Ini ayamnya banyak tuh di belakang ayam papi punya. Makanya si Esther tuh ke belakang tuh bisa dihitung pakai jari. Dari gue merit 2014. Jarang banget di ke belakang ke kandang ayam ngeliatin. Mungkin baru Ngapain? 3-4. Kan udah ada lu yang ngurusin. Iya, cuman kan dia memang nggak suka gitu Ya. kan, nggak suka. Tapi kalau kayak si Darren kan tahuan dia di belakang. Esther mana tahu, kan di belakang kebetulan banyak gue bikin kandang di mana misa-misa gitu. Ya gitu. Nah, ini kan kalau tadi lu ceritain itu kan lebih ke kayak ini kisahnya tuh sukses gitu loh. Tapi selama lu menjalaninya gitu kan lu bilang kan lu kayak prinsipnya kan pengennya jalan bisnis tanpa beban ya Nil. Jadi lu kan gak mikirin nih Ya. gue untung berapa sih gitu. Cuma kan kalau kita lihat mungkin banyak teman-teman tuh ya, maksudnya yang kemarin sempat tanya ke gue tentang bisnis gitu, mereka bilang bertahan untuk dalam jangka waktu lama tuh susah loh Nil, maksudnya. Di antara mereka tuh mungkin ada yang baru punya kayak apa ya, baru setahun nih ngejalanin terus hasilnya belum kelihatan. Lu kan 4 tahun baru kelihatan hasilnya gitu ya. Apa sih yang lu lakukan selama masa tunggu sampai akhirnya tuh lu bisa lu bisa mengambil hasil dari apa yang lu lakuin gitu, usaha-usaha lu? Sebenarnya kalau dari gue sih nggak terlalu gimana, tapi kalau dalam waktu 4 tahun gue baru kayak baru merasa ini ada peningkatan nih, ini peluang nih yang gue bilang tadi. Tapi kan dari ke 4 tahun itu, makanya gue bilang ini kan hobi sampingan. Dari 0 sampai 4 tahun itu kan gue punya pekerjaan yang jelas, jadi gue tidak terbeban sama kehidupan, juga masih single, jadi gue nggak ada tanggung jawab selain diri gue sendiri. Itu sih. Tapi maksud gue gini, kalau lu, gue selalu kan gue selalu bilang sama orang, jalanin sesuatu yang emang lu suka. Nah, orang bilang, ya lu enak Nil, yang lu suka bisa ngasilin, nah yang gue suka nggak bisa ngasilin gitu kan. Ya, itu kayak apa ya, kayak semua tuh bisa kok, kayak misalnya kayak siapa? Kayak Esther nih, gitu kan. Esther dulu Esther mana ada cerita-cerita ke dapur gitu kan. Istilahnya dia segala macam. Tapi karena keadaan dan gue juga maksudnya fikri gitu kan. Jadi mungkin kebawa kali gitu kan. Jadi maksud gue, kan lu menutup sendiri dengan jawaban lu. Iya. Jadi kayak gue mana bisa, ya udah dijalanin aja dulu. Iya. Gitu kan. Tahu, dan juga lu berdoa juga, jangan lu berdoa pinter sendiri gitu kan. Kayak gue juga begini, gue ngejalanin simple aja gitu. Gue ngejalanin, gue cuma pengen yang penting gue nggak ngasih makan gitu kan. Dari situ ya itu aja sih kalau gue simple gitu. Kebetulan kasih gue jalan, Tuhan juga kasih gue rezeki di sini, ya udah gue jalanin aja sih. Iya, gue setuju sama apa yang lu sampein sih Nil, karena mungkin banyak orang tuh kayak pas tadi gitu, lu kan teman lu sendiri ada yang ngomong gitu. Di situ sih bener gue setuju banget, ada orang tuh beberapa yang udah menutup kesempatan itu dengan ya udah nggak mau nyoba, dan ketika baru nyoba kayak beberapa saat dan ternyata hasilnya belum didapatkan sesuai dengan yang diharapkan tuh banyak yang akhirnya mundur gitu loh. Gitu. Sedangkan kalau lu kan tetap lanjutin gitu, apalagi kan lu juga bilang orang juga pas dengar lu bisnis ayam, emang lu bisa jadi duit, ternyata bisa. Iya. Dan orang tahu gue jualan ayam itu ya mungkin karena belakangan gue suka posting gitu kan. Orang tahu gue jualan ayam nggak tahu dari dulu, dan gue juga tidak mengekspos gue jualan ayam loh gitu, enggak. Gue gini loh, gue apapun yang lo lakuin nggak perlu orang tahu. Ya. Nah, simpel aja sih gini, lo mau dapat duit berapa orang nggak perlu tahu. Jadi ketika lo nggak punya duit, orang juga nggak ngenyek lo gitu. Jadi kayak gue jualan ayam nih, gue jualan roti nih, gue jualan, nggak perlu lo ngomong-ngomong. Ketika lo
ketika lu nggak dapat jualan, orang juga nggak ngenyek, orang kan nggak bisa ngomong. Benar. Iya kan, lu, wih dia mobilnya sekarang ganti loh ini. Oh, dia kaya loh. Lu kata siapa dia kaya? Dia ngomong sendiri gitu kan. Iya, gue punya usaha apapun, gue nggak pernah ngomong-ngomong. Karena ketika usaha gue, ya udah gitu loh. Ya, nanti karena ketika lu jatuh atau usaha lu nggak jalan, orang cuma bilang, wah dulu kan dia punya ini tuh terus tutup gitu kan. Gue biasa aja, biar kalau orang tahu dengan sendirinya ya udah. Tapi kalau orang, kadang ada orang kan yang ya elah baru jualan, baru memulai sesuatu udah heboh banget gitu kan, udah itu ternyata berlangsung cuma 6 bulan atau 1 tahun. Benar. Nah, ketemu orang, gimana tuh usaha lo yang kemarin gini-gini, ngomong udah tutup kan pakai malu kan, Iya, enggak udah gini habis kondisinya begini ya nggak usah. Mendingan gue biasa aja, orang tahu gue jalanin usaha, udah nggak perlu ya. Lu nggak perlu makanya pamer istilahnya gitu kan. Kayak gitu. Ya pamer sih butuh ya buat sebuah status, tapi juga di tempat yang jelas gitu. Kayak lo pamer lo sesuatu di tempat yang salah juga nggak ada gunanya sih kalau menurut gua kan gitu. Lo kayak lihat kalau mau pamer lihat tempat dan lihat orang juga. Betul. Gitu. Nah, tadi kan lo sempat bahas ya, Nil. Maksudnya kan berarti selama lo menjalani bisnis kan ya ada naik dan juga ada saatnya turun gitu ya. Selama beberapa tahun terakhir juga lu pernah mengalami hal seperti itu berarti ketika memang kondisi bisnis lu lagi nggak bagus nih? Mengenai usaha? Oh pernah banget, baik di bakery maupun di kandang ayam sih banyak banget kayak kalau di ayam ini banyak kayak gini musim hujan juga kan ayam sering sakit, sering mati. Nah itu kan suka Mas kok ayamnya banyak, saya piara dikit aja mati gitu kan. Ya kan kayak gitu kan. Karena ayam gue banyak, ratusan gitu. Ayam gue mati kan gue juga nggak ngomong-ngomong. Iya, ya ampun, kan? in peace, si A gitu, si B gitu. Gitu kan. Mas, gila loh, enak lo bisa begini nih, ayamnya kok pada sehat-sehat semua. Lah, ayamnya sakit sebelum dia datang ngelihat ke kandang juga gue pinggirin dulu, nanti biar nanti nggak laku. Jadi itu kayak gitu. Jadi yang sakit kadang-kadang gue juga bilang, kan gue ada anak kandang gue kan ada tuh, Dindi gue bilang gitu, yang sakit kamu bawa pinggir dulu, masukin kardus dulu atau pindahin ke karantina gitu kan, biar orang di display itu ayamnya semuanya sehat. Nah kalau gue di display ayamnya pada sakit nggak jadi beli gitu kan, sakit nular nih, jadi yang gue beli ketularan gitu kan. Nah itu kan contohnya kan kayak gitu. Jadi yang kayak gitu, kayak musim hujan terus kayak ya gue ketipu juga pernah sih, ketipu orang ayam berapa kali ya, ada deh 2 kali ketipu. Ya nominalnya lumayan. Jadi ketipunya ya gue bilang, udah lu kirim ayamnya atau dia baru nanya-nanya doang? Dia pernah ngambil ayam sama gue. Kadang gue kan ayam bisa datang sendiri langsung sini, atau gue kirim pakai Gojek, atau gue kirim pakai, ada tuh pedisi, ada keluar kota juga ada pedisi buat kirim binatang gitu. Dia datang ayam sama gue, nominalnya lumayan lah, jutaan lah. Dia ngambil sekali, dia bayar langsung cash. Dia ngambil kedua kali, dia bayar langsung cash. Dia ngambil ketiga kali, dia bilang nanti sore saya transfer ya, gitu kan. Gue udah sangat dekat nih hubungannya sama dia, maksudnya kayak udah percaya lah lu, ya udahlah. Gue bilang, ya masa gue gak kasih dia bawa pergi tuh ayam gue gitu kan. Gue kasih, gue jangankan, gue belum ngecek baru habis ngasih makan ayam, gue ngecek handphone gue, dia itunya udah jadi tuyul WhatsApp gue. Oh, lu udah di-blok. Pas gue baru mau nanyain nih Pak, kalau udah transfer kabarin. Gue masih pikiran positif gitu kan. Pas ini lama ya udah jadi tuyul gitu kan. Ya udah di-blok gue, ya udahlah mau gimana. Gue mau marah-marah pun percuma. Gue bilang ya udahlah itu. Gue cuma bilang sih kalau kan dia tuh jualan ayam, gue kan kadang reseller juga ya. Nanti kayak dia buat jual lagi, gue pasti kasih harga yang berbeda gitu kan. Ya udah gue cuma SMS ya sama dia, gue bilang, Mas, gue bilang kalau cara jualan lu kayak gini, lu mutus rezeki lu sendiri gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi kalau
kalau lu manjang sama gue kan enak gitu ya. Iya, benar. Ya gue bilang, gue nggak apa-apa ayam segitu buat gue nggak ada artinya lah gue bilang. Tapi kalau itu rezeki lo sendiri. Jualan ayam tuh susah loh, karena gini loh, pasar lo tuh menengah ke bawah. Jadi istilahnya apa ya, yang tingkat pendidikannya juga belum tinggi, sopan santunnya juga belum ada. Ya jualannya ayam. Ya gue kan jualan ayam dari ayam yang murah sampai ayam yang mahal gue jual semua gitu kan. Jadi dari cara ngomong mereka, bahasa mereka, dan mereka memandang gue pun berbeda gitu loh. Lu jualan ayam kan kayak gitu susah sih kadang-kadang, mesti pakai urat juga, kadang-kadang pakai urat, pakai otot juga sih kadang-kadang nanggepin mereka yang istilahnya apa ya? Ya lu aduh ya udah deh gitu deh. Mungkin kita ngerti gitu kan. Iya, tapi maksud gue gini, dengan sharingnya lu hari ini tuh gue rasa sih banyak teman-teman yang nonton mungkin jadinya membuka pikiran mereka gitu. Maksudnya ketika kita mau bangun sebuah bisnis tuh memikirkan jangka panjang boleh, tapi nggak yang cuma sekedar apa ya, oh ya besok gue mau hasilnya seperti ini gitu. Butuh proses, butuh kesabaran, kayak lu bilang gitu, butuh tarik urat, kadang gitu kan, tarik otot juga, karena mungkin kan perjalanan bisnisnya tuh nggak semulus apa yang kita bayangin gitu. Nah sekarang berarti kan tinggal keputusannya di teman-teman sendiri gitu ya, mau mulai untuk bisnis kayak tadi Daniel udah cerita banyak gitu ya, banyak yang menyenangkan, tidak menyenangkan juga, apakah mereka siap atau enggak gitu kali jadinya ya. Ya ya harus siap, kayak gue nih sekarang, gue tuh tadinya gue juga sebelum pandemi ini gue mau buka coffee shop. Udah dipikirin panjang-panjang, udah di planning panjang-panjang, udah pakai juga gitu kan buat invest. Tunjukin dulu dong mesin di belakangnya. Oh ya, ini salah satu mesinnya jadi gue bawa pulang. Jadi gue jualannya di rumah jadinya kan, karena di toko nggak memungkinkan karena ya lagi COVID kayak gini kan, kayak gitu. Jadi gue sudah memikirkan, gue sudah membuat tempat yang cukup proper lah untuk tempat itu gitu kan, untuk orang sekedar ngopi. Ada kopi kayak gini ya semuanya selesai gitu. Untungnya gue masih bisa, karena gue yang bisa bikin kopi ini, jadi untungnya gue masih bisa pakai ilmunya ya gue bikin di rumah, tapi gue jualan di toko sih. Temen sistemnya kayak gue gitu. Jadi sebenarnya konsep awalnya nggak begitu. Konsep awalnya ya kopi, gue bikinin kopi, gitu. Maksudnya orang duduk gue bikin kopi, gitu. Iya, berarti kita harus lihat kondisi ya. Nah, kayak gitu. Jadi yang udah lu rencanain aja, panjang-panjang, matang-matang, lu udah hitung-hitung, ya tiba-tiba bless. Tadi kan gue mau buka April. Pas banget tuh April kan, Maret COVID, ya jadi begini. Kayak gitu. Iya sih, benar. Jadi, nah, yang menarik lagi gini Mil, maksud gue gini, lu kan tadi udah jelasin banyak tentang bisnis gitu, bisnis yang lu jalanin sekarang ataupun yang memang orang tua lu ajarkan, tapi kan apa yang mereka ajarkan kan based on pengalaman mereka. Nah, tentang pengetahuan tentang bisnis sendiri tuh emang lu belajar, lu sempat kuliah bisnis sih Mas? Gue ekonomi. Ekonomi. Nah, belajar bisnis dari mana? Gini loh, yang gue bilang tadi, dari kecil kita udah didoktrin ya, kalau orang Chinese ya, lu dagang, gitu kan. Rumah juga dipakai buat gudang, mobil juga buat pergi juga dagang juga. Jadi udah, oh orang tua gue bisa dagang, gue bisa kayak gini gara-gara orang tua gue dagang nih. Itu kan beda. Yang langsung masuk. Gue bisa, orang tua gue bisa beli kayak gini karena gue dagang. Ya lama-lama kita pelajarin. Makanya kayak sekarang walaupun di toko, di bakery gue udah pegang, gue udah semua, ya tapi gue masih nanya kadang-kadang sama bokap gue, "Pah, gimana?" Walaupun nggak sharing aja, walaupun kadang-kadang gue udah tahu nih apa yang gue mau ambil keputusan. Kayak waktu COVID kan gue tutup tuh toko hampir 3 bulan aja. Pun udah ada di kepala gue, tapi nggak ada salahnya kita sharing karena mereka punya pengalaman dan pemikiran yang jauh dibanding kayak gue. Itu sih perlu. Ini gue bilang, dan kenapa gue tuh jalanin usaha keluarga, karena gue pikir gini dulu, ya udah nanti aja lah gitu kan.
Terus bokap gue bilang, mumpung papa masih ada. Hmm. Itu kata bokap gue dulu, mumpung papa masih ada. Hmm. Lu jadi bisa tanya-tanya, ya ternyata bener gitu loh. Kadang kan, ya gue bilang dulu mah kita idealis, pengennya mah keren gitu kan. Gue kalau ke toko, ya elah, cuma pakai kaos doang. Kalau dulu kan kerja, cakep ya, Iya, maksudnya kayak, dandan, ya Allah. Kalau nggak Esther nggak bakal mau sama lu, Niel. kenapa? Kalau nggak Esther nggak bakal mau sama lu. Tapi nggak juga loh. Dulu itu gue pertama kali dulu sih gini, gue udah tahu, gue udah sering nutup toko, gue udah sering ke toko, tapi gue tidak ingat di toko gitu, bakery nih ya ngomong usaha keluarga. Gue tuh beneran dari pagi, gue bangun pagi, gue kan bikin roti kan pagi, bikin roti kan jam 5 pagi, itu gue bangun pagi, gue ngaduk roti sendiri, bro, gue ngaduk roti, badan gue penuh tepung, gue gitu kan, karena gini, lu tuh susah loh, lu gini loh, kalau lu mau bener-bener berada di suatu lingkungan yang respect sama lu mesti ada di dalam situ. Kenapa? Karena gini, yang pekerja-pekerja baker gue itu udah dari zamannya bokap gue. Di mana yang mereka anggap itu bokap gue, dia menganggap gue anak, ya kan? Baru lulus nih, ya apa sih dia? Makanya gue bener-bener ngejalanin tuh bener-bener gue kayak mereka, istirahat mereka kan, mereka kerja lagi, gue kerja lagi. Itu sampai nggak lama sih, sekitar 6-8 bulan gue ngelakuin itu. Itu bener-bener gue bacain kalau ada pesanan apa, gue kerjain. Dari situ mereka respect kan ke gue. Gimana Karena lu apa? bukan bos yang suka nyuruh-nyuruh doang. Iya, tapi padahal itu enggak, itu semua strategi gue. Tapi itu strategi yang bisa dipakai sama orang lain loh yang denger juga. Kalau mungkin saat ini mereka punya masalah dengan hubungan dengan karyawan ya. Iya. Dan itu juga sebenarnya gini, kayak gue ngerti dulu flow barang di toko gue ngerti dulu cara bikin produk A, B, C, D, E, F, G. Terus gue melakukan pendekatan sama mereka seperti kita sama-sama kerja, kayak hari ini pesanannya berapa? Hari ini bikin apa? Bukan cuma lu bikin apa, tapi hari ini bikin apa? Yuk bikin gitu kan. Dan biasa banget gitu. Dan dari situ kan gue tahu cara kerja mereka, karakter mereka. 8 bulan gue melakukan itu, baru deh istilahnya gue baru nyengkrem deh kaki gue gitu. Kita keluarin deh tanduk-tanduk atau taring-taring orang yang menurut kita, oh lu nggak pantas nih gue pakai nih, ya kan? Benar. Nah, ini cuman buat bikin orang lain, jadi kayak bikin rekan kerja lu tuh kerja, lu nggak kerja. Iya. Tahu mana yang orang benar-benar kerja, mana orang yang benar-benar cuma nyusahin teman-teman kerja lain. Karena kita ada di dalam itu gitu loh. Baru deh, kalau lu mau ngerubah, ayo kita jalan sama-sama. Tapi kalau lu nggak bisa ngerubah, ya maaf deh gitu kan. Baru kayak gitu. 6-8 bulan gue istilahnya kayak apa? Kayak karyawan nih gue. Lu ke PKL atau nggak? Ya benar itu benar banget, benar. Jadi tapi kan gini loh, kalau misalnya lu nggak seperti itu, lu nggak akan tahu, oh produk A pakai barangnya berapa sih, gitu kan? Benar. Kan kalau bakery banyak banget ya produk gitu kan. Kalau orang cuma tahu tepung, susu, mentega, tapi kan banyak tuh kondimen lain kan banyak banget. Kalau lu nggak tahu pemakaian berapa, ya mereka cuma kasih laporan nih beli barang kayak gitu kan. Tapi kalau lu ada di dalam situ, lu tahu perlu nggak nih barang ini? Ini perlunya beli. Intinya sih kayak gitu sih. Iya. Karena kayak gitu, ya baru deh. Iya, ini ngobrol sama lu ya. Ini berhubung waktu juga udah mau habis sih, Nel. Cuma maksud gue tuh teman-teman pasti akan banyak banget dapat ya itu pengetahuan gitu. Karena ya balik lagi kayak gue bilang, membangun bisnis itu bukan cuma yang ngebalikin telapak tangan doang gitu loh. Lu butuh proses yang cukup panjang, dan kayak gue setuju apa yang lu bilang, lu harus sharing sama orang yang memang lebih senior dari lu dan mungkin lebih punya banyak pengalaman gitu. Bahkan gue juga beberapa kali gitu ketemu gitu ya, teman-teman gue juga gitu, misalnya kita lagi nongkrong gitu ya bareng, bisnisnya mungkin beda-beda, tapi kita ngomongin nih lagi ada masalah apa sih dengan bisnis satu sama lain, dan bisa jadi belajar satu sama lain juga gitu. Betul. Tukar pikiran gitu ya. Iya, banyak sih kayak gini gue banyak tukar pikiran sama teman-teman gue.
Eh, kayak COVID gini banyak kan. Gue pun merasakan, gue pun buat bisnis bakery, gue merasakan imbasnya sangat merasakan gitu. Karena COVID ini, begitu juga teman-teman gue yang lain. Cuman kalau gue lebih berpikirnya gini, kalau sekarang ya untuk tema COVID ini, menurut gue lu bertahan aja udah puji Tuhan. Ya. Alhamdulillah, lu bisa bertahan, lu bisa bayar karyawan, lu bisa bayar operasional toko, lu bisa penuhin semuanya kewajiban lu sebagai yang membayar gaji, itu udah puji Tuhan. Haleluya sih kalau gue. Itu sebenarnya semua apa yang lu lakuin dasarnya itu lu mengimani apa yang lu mau lakuin, lu bawa dalam doa. Gue bukan religius ya, tapi gue sangat merasakan ketika lu berdoa, ketika lu berserah, itu efeknya gila banget. Pertama satu hal sih gue bilang, kalau lu berdoa, lu jangan cuma minta. Banyak orang selalu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi satu hal yang emang sulit sih, tapi lu harus berserah. Lu berserah tentang progres lu. Lu berserah. Berserah beda ya sama pasrah. Gitu kan. Benar. Jadi kayak apa? Kayak kalau berserah kan lu tetap berusaha gitu kan. Berusaha, tapi Tuhan nanti yang nentuin lu bisnisnya di sini, lu hoki. Gitu. Kalau benar. Ya panjang sih kalau ngomong kayak gini sama gue, kebetulan gue juga bawel sih orangnya, jadinya sebenarnya bisa panjang, cuma kan ada durasi. Iya benar. Ini masih tiba-tiba soalnya. Tapi maksud gue gini Nil, ini kan mungkin kita pemanasan dulu ibaratnya ya. Maksudnya biar teman-teman tuh punya gambaran juga bahwa untuk membangun bisnis itu bukan cuma hal yang lagi booming saat ini apa, tapi bisa juga dimulai dari hobi yang ditekuni dan akhirnya jadi duit. Dan nanti ketika menjalani juga ada kendala, ya jangan putus asa gitu. Silakan tanya ke teman-teman yang lain atau yang lebih senior siapapun, jangan malu untuk bertanya gitu, buka wawasan dan juga buka kuping kali ya. Kalau dikasih kritik, masukan tuh didengerin kali ya. Jadi bukan yang nutup diri. Ya. Gue sih kalau gue pribadi, gue nggak ngerasa gue pinter ya. Kadang-kadang walaupun udah beberapa ada bisnis gitu kan, tapi kalau gue masih terus pengen, gue paling demen tuh ngobrol bisnis sama orang yang baru mau mulai bisnis dan yang sudah menjalani bisnis sekian lama. Itu enak banget ngobrol-ngobrol, walaupun sebenarnya usahanya belum sukses banget, tapi proses dan perjalanan sampai dengan saat ini itu yang menarik sih menurut gue. Kadang-kadang banyak orang yang apa sih istilahnya kalau sekarang bisnis startup ya? Iya, startup. Kayak lo, iya, kayak 2 tahun berjalan gitu, kayak apa sih, banyak lah apa tempat-tempat nongkrong yang cuman startup sih kalau gue bilang. Jadi yang booming selesai, booming selesai. Benar. Sebenarnya dalam durasi 2 tahun sih untungnya gede banget tuh. Udah dia pikirin ini bisnis cuma bertahan 2 tahun gitu kan. Tapi dengan 2 tahun, tapi kalau gue sih enggak sih, gue mau yang apa? Long last. Yang manjang. Iya. Kalau gue buat yang manjang sih kayak gitu. Oke. Nah, mungkin dari gue sih pertanyaannya udah cukup ya Niel ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang nanti nonton setelah ini dan masih ada pertanyaan seputar bisnis yang tadi sempat Daniel sampaikan gitu, kalian masih ada pertanyaan, boleh tinggal komen aja di kolom komennya. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi berikutnya ya Niel ya, karena kan kayak lo bilang, mumpung lo demen ngomong gitu kan, jadi nanti kita bahas lagi gitu. Ini banyak orang-orang yang baru join, ini teman-teman lama loh Niel, kalau perhatiin nama-namanya. Oh iya ya. Ini Pak Seto ya? Iya, ada Pak Seto. Ada Pak Seto. Iya, sebelum kita menutup ya, kita kasih hi dulu. Nih udah join, kayak teman-teman lu juga banyak yang join. Di tempat gue sih ada Neta, Pak Seto. Thank you loh yang udah nonton untuk hari ini. Tadi kita cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Halo Neta, halo Pak Seto. Ada siapa lagi tuh? Tadi temen gue ada sih kayaknya Agre. Iya, karena menarik topiknya. Ini dari apa yang lu sampaikan, kita bisa belajar banyak nih soalnya. Sebenarnya gini loh, kalau lu jadi narasumber gue sih, sebenarnya gue belum ada di posisi itu ya, gitu. Temen, ya sama-sama sharing, sama-sama ngebangun aja, biar sama-sama lebih berguna buat orang sih kalau gue. Benar. Tapi thank you loh, Nia. Maksud gue, lu
dengan sharing hari ini aja tuh lu udah kayak apa ya, kayak bagi pribadi gue sendiri ya, lu udah kayak kasih insight sih ke gue. Maksudnya kan ini juga kan gue, maksudnya lagi gue juga punya bisnis yang mungkin udah lama kayak vakum, dan gue nggak dengar lu tuh berarti ya kita masih punya peluang selama kita ngeliat memang itu tuh masih ada peluang. Kecuali kita udah punya mindsetnya udah nih gue kayaknya nggak bakalan, bisnis gue nggak bakal jalan, ya udah memang gak bakal jalan jadinya kan gitu kan. Iya, sebenarnya bukan nggak bakal jalan sih, belum belum dikasih jalan sih kalau gue. Mm-mm, mm-mm. Belum Tetap aja, waktunya tetap gitu aja. ya. Ya, jalan lu nih masih di portal gitu loh. Mm. Kalau menurut gua, Tuhan nanti kalau Tuhan udah kasih gini loh, kayak keran, Mm. filosofinya itu aja. Kalau Tuhan udah buka kerannya, itu nggak ada yang bisa nutup. Betul. Itu terjadi, itu terjadi sama hidup gua, gitu loh. Rezeki itu bukan orang yang nentuin, bukan lu yang juga yang nentuin, tapi rezeki itu nggak pernah salah gitu. Tuhan ngasih rezeki lu kalau memang buat orang-orang yang sirik gitu, buat orang-orang yang apa sih istilahnya, yang suka julid gitu ya, kadang-kadang kan suka mikir apa oh dia mah enak, dia mah yang dilihat cuma ada. enaknya doang. Iya, kayak gitu. Itu sih sebenarnya salah banget sih menurut gua. Kalau memang oh dia lebih laku dari gue, toko dia lebih laku dari gue, lu cuman positif aja pikir. Mungkin dia bangun lebih pagi daripada lu, dia daripada lu. Kok dia lebih kaya ya dari gue? Kok dia lebih sukses dari gue ya? Lu bangun jam berapa? Lu masih tidur, lu udah bangun. Lu udah tidur, dia belum tidur. Pikirnya positif aja sih. Kalau gue. Iya benar. Atau kalau enggak ya tanya aja ke teman yang sukses, rahasianya apa sih kalau bisa sukses, lebih sukses gitu loh, dengan mungkin baru mulai kan. Nah, jadi nggak usah mikir, nggak usah pusing sama rezekinya orang, nggak usah pusing sama untungnya orang. Benar. Itu sih ada juga beberapa, ini juga gue jadi ngomong ya tentang teman-teman gue gitu. Kadang-kadang orang ada yang pusing banget sih lo sama untungnya gue, pusing banget sih lo. Hah? Iya, kayak gue jualan apa gitu kan. Gila, untung lu cuma 3.000 gitu kan. Ngapain lu jualan gitu? Untung mah 2 kali lipat nih. Itu kan prinsip dagang teoritis kan, kalau jualan makanan itu harus 2 kali lipat. Iya. Gitu. Itu kan cuma teoritis menurut gua. Terus kalau untung lu cuma 3.000 ngapain lu jualan? Udah jalanin. Ya, kayak gitu orang-orang pusing sama untungnya orang kalau gue. Iya benar. Maksud gue mungkin daripada ngurusin untungnya orang, mendingan lu pikirin ke bisnis lu apa yang bisa lu kembangin kali. Betul. Jadi kayak ya iyalah, pokoknya kalau sekarang apa yang bisa lu jadiin duit ya jadiin duit, apa yang lu bisa kembangin gitu kan. Apalagi sekarang kalau buat orang yang kerja kan banyak tuh waktu di rumah, mikirin aja apa, sukanya apa. Kayak sekarang gue kan lagi pengen gue lagi bikin kolam kan, gue pengen main di ikan juga gitu kan. Ya gue suka juga, awalnya gue piara, cuman kalau nanti jalan ya bisa juga jadi usaha kan kayak gitu. Benar, setuju sih gue. Itu. Oke Neil, mungkin sebelum kita berpanjang lebar lagi, kita stop di sini dulu karena Darren juga udah ada di situ. Hai Darren. Saya bingung nih lagi pada ngapain sih katanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Thank you Neil untuk hari ini udah sharing-sharing ya. Maksud gue mungkin nanti kalau misal ada pertanyaan apapun ke gue dan menurut gue nih kayaknya lu masih bisa jawab nih, lu masih bisa bahas, nanti gue minta tolong lu lagi untuk sharing ya. Siap. Kapan aja. Ya, salam buat Esther. Dadah. Dadah. Thank you ya Neil ya. Thank you ya, sama-sama. Bye-bye. Bye.